Komplotan pencuri menyatroni sebuah rumah di Komplek Kafling Pertamina, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Satu orang menunggu di sepeda motor sementara yang lainnya mengincar sepeda motor di garasi. Pemilik rumah yang datang dengan mengendarai mobil sempat mengira ada kurir ekspedisi yang datang. Namun ia kaget saat salah seorang di antara mereka menodongkan senjata api kemudian kabur. Meski pelaku tak berhasil membawa kabur motor korban, namun korban mengaku masih trauma atas peristiwa tersebut. Kasus percobaan pencurian ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky Anyus melaporkan. Seekor sapi terjebak sungai usai keluar kandang di Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berbagai upaya pemilik sapi dilakukan untuk menarik sapi dengan menyusuri sungai mencari celah tanah yang landai agar bisa naik namun gagal. Petugas damkar BPBD Kabupaten Mojokerto Pos Mojosari yang mendapat laporan terjun ke lokasi. Kaki sapi yang terjepit batu sempat membuat kesulitan petugas mengevakuasi sapi. Dibantu warga, petugas pun akhirnya berhasil mengevakuasi sapi dari dasar sungai menggunakan terpal dan ditarik beramai-ramai. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita terekam jelas kamera pengawas sebuah toko baju di Sumeneb, Jawa Timur. Dalam aksinya pelaku memanfaatkan situasi saat karyawan toko sibuk melayani pembeli, serta sebagian karyawan lain sedang bergantian beristirahat. Dengan cepat pelaku menggasak daster yang terpajang di dalam toko serta satu buah ponsel karyawan yang lengah meletakkan ponselnya sembarangan. Ada yang mau beli kopiah, jadi dia lari ngelayan kopiah, sementara HP-nya ditinggal. Selang berapa menit, HP-nya sudah ludes habis. Selanjutnya pihak toko menunggu itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan barang yang dicuri. Dan akan melaporkan kejadian ke polisi jika tidak diselesaikan dengan baik. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama News melaporkan. Terekam kamera pengawas, seorang pria memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di depan warung kopi. Pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar Rp374 juta yang disimpan di bawah jok mobil. Anggota Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengidentifikasi pelaku yang merupakan residivis. Pelaku berhasil ditangkap di Jambi saat hendak kabur ke kampung halamannya di Sumatera Selatan. Pelaku mengaku tidak bekerja sendiri, namun bersama Yohan, rekannya yang bertugas sebagai joki motor. Ketika dia parkir dan dia turun dari mobil tersebut, tidak lama kemudian kejadian pecah kaca itu terjadi dan mengakibatkan daripada korban ini hilang uang yang diambil dari itu sebanyak Rp374 juta itu. Pelakunya ada dua orang dalam hal ini ada yang sebagai eksekutor, ada yang membawa motor. Kedua tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita terekam jelas kamera pengawas sebuah toko baju di Sumeneb, Jawa Timur. Dalam aksinya pelaku memanfaatkan situasi saat karyawan toko sibuk melayani pembeli, serta sebagian karyawan lain sedang bergantian beristirahat. Dengan cepat pelaku menggasak daster yang terpajang di dalam toko serta satu buah ponsel karyawan yang lengah meletakkan ponselnya sembarangan. Ada yang mau beli kopiah, jadi dia lari ngelayan kopiah, sementara HP-nya ditinggal. Selang berapa menit, HP-nya sudah ludes habis. Selanjutnya pihak toko menunggu itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan barang yang dicuri. Dan akan melaporkan kejadian ke polisi jika tidak diselesaikan dengan baik. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama News melaporkan.
Viralnya video penyerangan sejumlah toko penjual obat keras berkedok toko kosmetik ini mendapat perhatian serius petugas. Razia kembali dilakukan petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri ke sejumlah toko yang diduga menjual obat keras dan miras di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Hasilnya, obat keras daftar G ditemukan dan disita petugas. Diketahui selama ini penjualan obat keras berkedok toko kosmetik untuk mengelabuhi petugas. Selanjutnya petugas menyasar sejumlah pedagang jamu yang diduga menjual minuman keras sembunyi-sembunyi meski di bulan Ramadan. Total sebanyak 128 butir obat keras dan 15 botol minuman keras langsung disita petugas dan dibawa ke kantor Kecamatan Matraman untuk dimusnahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah rekaman video detik-detik polisi menggerebek rumah DJ di Jalan Jangka Medan, Petisa, Kota Medan. Awalnya, polisi menangkap seorang pria dan seorang wanita yang merupakan pekerja di rumah sang DJ. Keduanya baru mengambil POD vaping liquid dengan kandungan narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pot getar. Ternyata ini adalah barang pesanan sang DJ. Polisi menemukan kemasan POD dan sisa paket sabu yang habis digunakan di kamar sang DJ. Jadi menurut pengakuan juga yang bersangkutan berprofesi sudah sekian tahun jadi disc jockey, namun menggunakan barang haram ini sudah memasuki di 6 bulan. Jadi kami pastikan yang bersangkutan adalah pemakai atau pengguna aktif. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat saat dua pemuda makan sahur di sebuah warung makan di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten. Usai membayar makanan, kedua pemuda justru nekat mencuri motor karyawan yang tengah terparkir. Korban pun baru menyadari motornya hilang saat merapikan dagangannya. Diketahui aksi pencurian motor terparkir di kawasan warung tersebut kerap terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir. Kira makan doang gitu, taunya selang 15 menit 10 menit lah dia keluar, taunya ngambil motor saya yang Honda Beat, udah nggak ada. Sementara itu berdasarkan rekaman kamera pengawas, korban pun telah melaporkan ke pihak berwajib dan berharap motornya dapat segera ditemukan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan meningkat di Tel Aviv setelah Iran meluncurkan gelombang rudal balistik Selasa malam. Militer Iran merilis rekaman peluncuran sejumlah rudal berat. Israel, pangkalan di Irak dan Bahrain menjadi targetnya. Sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat serangan, namun beberapa rudal berhasil lolos dan menghantam daerah perkotaan. Warga Israel panik dan berlarian ke jalanan saat terjadi ledakan. Korps Garda Revolusi Iran merilis video saat meluncurkan rudal dengan multi hulu ledak ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Iran mengklaim telah melancarkan gelombang serangan rudal skala besar terhadap target-target Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Korps Garda Revolusi Iran merinci bahwa serangan ini melibatkan berbagai jenis rudal strategis termasuk Ghar, Khorramshahr, dan Emad. Rudal balistik ini memiliki hulu ledak hingga 2 ton. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik.
Kantor PM Israel menyatakan Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan keluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba sehari sebelumnya. Militer Iran sebelumnya juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan itu segera dipantau oleh kantor PM Israel sebagai berita palsu. Serangan rudal Iran menghantam wilayah pemukiman di Beit Shemesh, Israel, menyebabkan kepanikan di kalangan warga. Situasi menegangkan terjadi di mana keluarga-keluarga berlari ke tepi jalan atau mencari tempat perlindungan darurat saat serangan udara berlangsung. Dalam video memperlihatkan kendaraan-kendaraan menepi, berusaha menyelamatkan diri mencari tempat berlindung. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang signifikan, di mana sistem pertahanan udara Israel dilaporkan gagal mencegah beberapa rudal Iran menargetkan area sipil yang cukup dekat. Pemirsa, ketegangan di Iran Barat kembali terasa setelah otoritas setempat berhasil mengevakuasi sebuah bom atau rudal raksasa seberat hampir 1 ton yang gagal meledak dari sebuah bangunan perumahan di Provinsi Rolestan. Peristiwa ini terjadi di kota Kusdach setelah serangan udara yang dikaitkan dengan Amerika Serikat dan Israel. Proyektil berukuran besar tersebut dievakuasi dari puncak gedung menggunakan derek sebelum masuk ke dalam truk. Dengan evakuasi yang berlangsung hati-hati dan penuh resiko, mereka berhasil memindahkan amunisi tersebut untuk mencegah bencana yang bisa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luas. Militer Iran berjanji akan meratakan Israel dengan menggunakan semua rudal peledak seberat 1 ton. Targetnya akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Iran semakin gencar membombardir dan meratakan kota-kota di Israel. Komandan militer Iran bahkan menegaskan bahwa Iran tidak akan lagi menggunakan rudal dengan hulu peledak yang ringan. Iran akan memakai semua stok rudalnya yang memiliki hulu ledak minimal 1 ton untuk melancarkan gempuran masif ke Israel. Rudal-rudal tersebut akan diarahkan ke Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. ساعاتی قبل موج 34 عملیات وعده صادق 4 در شب شهادت مولا الموحدین با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام علیه پایگاه‌ها و مراکز نظامی و پشتیبانی آمریکا و رژیم صهیونیستی با موشک‌های نقطه‌زن و سرهای جنگی بالای 1 تن به اجرا درآمد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Serangan gencar Iran ke Israel merupakan bagian dari operasi True Promise 4 yang akan terus menggempur Israel dan tidak membuka lagi ruang negosiasi. Hal ini tentunya membantah klaim Presiden Amerika bahwa perang memasuki masa-masa akhir. Memasuki hari ke-12, ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat. Iran terus meluncurkan rudal ke Israel, menyebabkan sirine serangan udara meraung di seluruh penjuru Tel Aviv.
Sirine serangan udara berbunyi di seluruh penjuru Tel Aviv saat rudal balistik Iran melintas di langit seiring konflik dengan Iran memasuki hari ke-12. Rekaman video pada Rabu pagi menunjukkan sistem pertahanan udara Israel mencegat rudal, sementara warga bergegas mencari tempat berlindung. Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan militer Israel dan Amerika Serikat di seluruh wilayah tersebut terjadi setelah sebelumnya Israel dan Amerika Serikat melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. 4 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah serangan udara menghantam Jalan Raya Martir Bagheri di Teheran, Iran. Rudal juga membuat sejumlah mobil dan fasilitas rusak parah. Rekaman video menunjukkan dampak dari tabrakan akibat hantaman rudal di Jalan Raya Martir Bagheri, Iran. Sejumlah kendaraan rusak dan 4 orang tewas serta beberapa lainnya terluka ketika rudal tersebut menghantam jalan. Korban yang terluka segera dievakuasi oleh petugas untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya di kota Karaj, massa berkumpul sambil mengibarkan bendera nasional Iran. Mereka meneriakkan slogan mengecam Amerika Serikat dan Israel. Masyarakat Iran menyatakan kesetiaan kepada pemimpin baru Mojtaba Khamenei serta dukungan terhadap arah politik negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim memenangkan perang atas Iran. Trump juga mengklaim berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan pabrik-pabrik rudal Iran. Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Komando Pusat Amerika Serikat merilis sebuah video penargetan aset Angkatan Laut Iran sebagai bagian dari operasi Epic Fury, termasuk 16 kapal penyebar ranjau. Serangan terhadap kapal-kapal Iran diduga di perairan yang penting bagi keamanan Amerika. Rekaman video ini menunjukkan serangan yang diduga menargetkan Angkatan Laut Iran. Sementara itu, Amerika Serikat mengklaim serangan terhadap kapal-kapal Angkatan Laut Iran termasuk 16 kapal penyebar ranjau di dekat Selat Hormuz. Sebagai bagian dari operasi Epic Fury, Amerika Serikat menghantam puluhan kapal, termasuk 16 kapal penyebar ranjau. Konvoi kendaraan militer Amerika Serikat dilaporkan bergerak dari Irak menuju pangkalan di timur Laut Suriah di tengah meningkatnya ketegangan kawasan menyusul konflik dengan Iran. Dari rekamannya yang dirilis, memperlihatkan konvoi kendaraan militer berlapis baja Amerika Serikat bergerak menuju wilayah timur Laut Suriah di tengah meningkatnya ketegangan regional dengan Iran. Sejumlah kendaraan tempur lapis baja dan truk logistik yang membawa berbagai perlengkapan militer, termasuk sistem pertahanan udara, terlihat melintas dari Irak menuju Suriah. Konvoi tersebut dilaporkan bergerak di sepanjang jalan raya di selatan kota Qamisli, wilayah pedesaan provinsi Hasakah, sebelum menuju pangkalan militer Kasrak.
Pangkalan Kasrak diketahui sebagai salah satu fasilitas militer terbesar yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat di Suriah. Kedatangan konvoi terbaru ini menunjukkan dinamika baru di lapangan. Seiring meningkatnya ketegangan kawasan setelah memanasnya militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. Pernyataan tersebut disampaikan ketika bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu. Amerika Serikat mengklaim penyelidikan serangan ke sebuah sekolah dasar putri di Minab, Iran Selatan yang menewaskan 170 orang pada 28 Februari lalu masih berlangsung. Kendati demikian, sejumlah bukti menunjukkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan sekolah tersebut. Termasuk rudal Tomahawk, jenis yang digunakan oleh Amerika Serikat dan telah diverifikasi oleh sejumlah media berbeda. Alih-alih terpojok dan terdesak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat justru menuding Iran menembakkan rudal dari sekolah dan rumah sakit. The mullahs are desperate and scrambling. Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents, because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sebelumnya serangan terjadi di dekat sekolah dasar putri Shajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan 28 Februari lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan. Komponen rudal Tomahawk bertuliskan Made in USA diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah dasar di Minab, Selatan Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal di sekolah dasar di Minab, Iran. Inilah serpihan komponen rudal Tomahawk yang diduga ditemukan di antara reruntuhan sekolah anak di Minab, Selatan Iran. Dalam rekaman yang dipublikasikan Rabu kemarin dari perangkat lunak dan keras komponen ini tertulis dengan jelas Made in USA atau buatan Amerika Serikat. Namun hingga kini lokasi pasti komponen ini belum dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah bertanggung jawab atas serangan rudal yang menghancurkan sekolah perempuan di Minab, Selatan Iran. Trump bahkan seolah ingin mengatakan ada pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tomahawk missile likely destroyed that Iranian girls' school. So will the U.S. accept any responsibility? Well, I for haven't that strike? seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. Sebelumnya, rudal Tomahawk menghantam sekolah dasar perempuan di Minab, Selatan Iran Sabtu 28 Februari lalu. Rudal Tomahawk merupakan rudal jelajah jarak jauh yang kerap digunakan Amerika Serikat dan mulai dikenal luas saat Perang Irak tahun 2003 lalu. Media Iran melaporkan sekitar 170 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan ini. Israel mengklaim tidak mengetahui operasi di daerah tersebut, sementara Trump secara eksplisit menyalahkan Iran. Penutupan Selat Hormuz membuat pasokan minyak terhambat. Amerika Serikat menjanjikan akan mengawal kapal yang melintas dari serangan Iran, sementara Rusia bersiap menyuplai minyak mentah kepada negara sahabat. Allahu Akbar!
بگیرین آقای نظری ببینید زدن اینا بی‌شرفا. Serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuat Iran membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Akibatnya, banyak kapal yang terjebak dan tidak melintas. Pasokan minyak pun terhambat. Amerika Serikat janjikan akan mengawal kapal yang melintas selat ini dari serangan Iran. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. And we have the greatest mine-sweeping ability. We have the greatest ships, and all of we know exactly where they're placed. We'll get them out of there very fast. Presiden Rusia Vladimir Putin ikut bersuara. Putin menyebut perang di Timur Tengah bisa menyebabkan pasokan minyak akan terhenti dalam 30 hari ke depan. Увеличение по всей системе международных экономических отношений, потому что за срывом поставок идут и другие проблемы чисто экономического характера, и инфляция подрастает, ну и производство не только нефти и газа, но и производство промышленных товаров страдает. Напомню, что в прошлом году через Ормузский пролив прошло около трети мирового морского экспорта нефти, а это порядка 14 миллионов. Sejak pembatasan Selat Hormuz, harga minyak dunia terus bergejolak. Saat ini, harga minyak dunia sudah menembus $100 per barel. Kenaikan ini menjadi yang tertinggi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Sementara itu, Iran melalui juru bicara militernya mengatakan bahwa tidak ada 1 liter minyak pun yang bisa lewat Selat Hormuz. هرگز اجازه نمی‌دهیم حتی 1 لیتر نفت به نفع آمریکا و صهیونیست‌ها و شرکای آنها از تنگه هرمز عبور کند و هر شناوری که شناور و یا محموله نفتی آن برای آمریکا و رژیم صهیونیستی و شرکای متخاصم آنها باشد هدف مشروع ما خواهد بود. راهبرد پنهان شدن شما پشت کشورهای همسایه ایران اسلامی و مسلمان منطقه غرب آسیا و بلکه جهان منقضی شده است. ترفند پنهان شدن ارتش بزدل شما در اماکن عمومی و زیرساخت‌های کشورهای منطقه نمیتواند ارتش شما را از باتلاقی که در آن گرفتار شده اید نجات دهد و مراکز حیاتی و پایگاه‌هایتان یکی پس از دیگری در آتشی که شعله‌ور کردید میسوزد و دوباره خواهد سوخت. خون رهبر شهیدمان و قائد عظیم الشأن امت اسلامی را خط بطلانی بر هر گونه انفعال می‌دانیم. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim memenangkan perang atas Iran. Trump juga mengklaim berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan pabrik-pabrik rudal Iran. Well, it's only good if you win, you know, you can only do, and we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. It's a tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengajukan 3 syarat untuk mengakhiri perang yang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel. Pezeshkian menyatakan langkah ini sebagai komitmen Iran terhadap perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dalam penjelasannya, Presiden Pezeshkian menyatakan perang dapat diakhiri dengan syarat. Setiap resolusi yang dihasilkan harus mengakui hak-hak sah Iran. Kemudian Iran menuntut harus mendapat jaminan tidak akan menghadapi serangan di masa mendatang. Selain itu, Iran juga menuntut kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang.
Syarat yang diajukan Presiden Iran ini menyusul pernyataan jubir Angkatan Bersenjata Iran yang menyatakan tidak ada pelabuhan, pusat ekonomi, atau lokasi di Teluk Persia yang akan berada di luar jangkauan Iran. Jika Washington menyerang pelabuhan Iran, belum ada tanggapan dari Washington terkait syarat yang diajukan oleh Presiden Iran. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai klaim Amerika dan juga persyaratan Iran, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat hubungan internasional Timur Tengah, Teguh Syareza. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, salam dari Joglo. Oke, selamat sore Pak. Pak Reza, Trump kan mengklaim sudah menang nih, namun Iran masih terus meluncurkan rudal dan juga drone kamikaze. Apakah klaim tersebut strategi komunikasi politik atau mencerminkan situasi terkini memang? Trump ini over optimistik ya. Tapi kalau kita cek beberapa hari sebelumnya, dia sempat mengatakan mendapat advice yang berbeda dari 4 tokoh kunci Amerika, yakni Witkoff, Kushner, Marco Rubio, dan Pete Hegseth. Kemudian juga Amerika Serikat seminggu terakhir bingung apakah saya mendukung Israel duluan yang nyerang ataukah saya yang nyerang bersama Israel. Jadi intinya dalam bayangan Trump itu adalah kredibilitas dia harus naik di dalam negeri dan di luar negeri karena dia berkepentingan untuk untuk menaikkan rating Partai Demokrat menjelang pemilihan setelah bulan November mendatang. Jadi Trump berbicara gitu boleh-boleh saja, tapi kan dunia juga sudah banyak informasi soal apa yang terjadi kan. Semua pangkalan militer dia di Timur Tengah itu sudah hancur. Kemudian fasilitas-fasilitas identification for friend or foe itu juga sudah pada hancur. Bahkan Amerika Serikat sudah rugi sekitar 1 sampai 2 miliar US dollar per hari. Bahkan kapal induknya sudah minggir dari titik lokasi awal. Jadi kalau sudah begini ya sebagai analis harus nimbang-nimbang apa kata Rusia, apa kata Cina, apa kata Amerika, apa kata Iran. Ini diplomasinya ini tentunya akan berhadapan dengan data-data yang berbeda ya. Tapi kalau kita lihat 3 hari pertama Amerika Serikat kehilangan sekitar 6 orang. Apa mungkin 6 orang? Apa tidak mungkin? Apakah tidak mustahil 6 itu harus ditambah dengan 0, 1 di belakang atau 1 di depan menjadi 16? Yang jelas Trump ini ingin mempertahankan wibawanya di dalam dan luar negeri. Karena baru-baru ini dia juga kecewa. Dia minta advice dari Italia kesulitan, dia minta advice dari dia berkomunikasi dengan Rusia, tapi juga tidak berujung karena dia belum apa-apa sudah mengkritik Rusia, di mana Rusia bergerak di Ukraina. Di dalam hal ini bagaimanapun ya, inilah Donald Trump sebagai seorang presiden yang punya masalah di dalam negeri dengan Kongres, punya masalah dalam negeri dengan masyarakat umum karena kebutuhan sosial masyarakatnya tidak terpenuhi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang perumahan, tapi dia ingin mengalihkan itu semua untuk memenangkan persaingan global. Maka Make America Great Again, sedangkan tidak boleh ada, sedangkan Cina tidak boleh naik karena dengan dia sudah menguasai Venezuela dan dia rencana menguasai Iran, maka dia bisa mendapatkan akses minyak yang luar biasa, akses geopolitik yang luar biasa, pada saat yang sama juga menghentikan gerak maju Cina. Jadi ini adalah Donald Trump, presiden yang kita harus pelajari dengan sungguh-sungguh. Baik Pak Reza. Nah, kalau kita lihat dari kapabilitas militer yang tersedia hingga saat ini siapa yang posisinya kini lebih kuat? Kalau hitung-hitungan militer, saya pikir kita agak sulit menghitung secara kualitatif, secara kuantitatif ya. Iran terus terang kalah secara udara, juga kalah secara laut. Kita sudah dengar sama-sama ada kapal angkatan laut dia yang tenggelam di perairan Samudra Hindia. Pada saat yang sama kemudian juga kapal-kapal terbang dia juga itu generasi awal, itu modifikasi dari pesawat F-14 Tomcat punya Amerika di masa lalu. Kemudian juga dia mencoba membangun angkatan udara yang mandiri tapi kalah. Keunggulan Iran ada di dalam strategi. Strategi dia adalah memilih balistik misal, itu sangat akurat. Amerika tidak menyangka bahwa Iran memiliki stok balistik misal yang luar biasa, dan pada saat yang sama dia juga melakukan produksi dari balistik misal tersebut. Ini Amerika Serikat sulit ketahui dan ternyata basis-basis dari balistik misal ini adalah di dalam kota-kota yang tersembunyi di bawah gurun-gurun, sehingga Amerika Serikat juga sangat sulit
Tapi yang saya perhatikan sekarang, balistik misal ini sudah bisa meluluh lantakkan kota-kota besar di Israel. Konon markas-markas angkatan bersenjata Israel dan juga markas-markas intelijennya sudah rata dengan tanah. Jadi kalau kita lihat sementara, dapat dikatakan Iran lebih unggul karena target Amerika untuk memenangkan perang selama 4 hari itu gagal. Di mana pemerintahan yang baru terbentuk dengan cepat, kemudian yang saat yang sama instalasi nuklir Iran tetap berjalan, kemudian pada saat yang sama juga balistik misal Iran jalan terus. Kemudian justru pada saat itulah pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai wilayah, mulai dari Qatar, kemudian di terutama sekali di Qatar dan Bahrain itu sudah dulu lantak, betul. Dan ini yang sebenarnya menjadi perhatian dunia bahwa Amerika Serikat mundur. Kita lihat misalnya banyak instalasi strategis yang rusak dan didatangkan dari Asia Timur, didatangkan dari Indo-Pasifik, sehingga membuat Korea Selatan marah karena keadaan ini akan membuat Korea Utara unggul. Pada saat yang sama juga membawa perangkat-perangkat baru dari kawasan Indo-Pasifik, dari Australia. Jadi hal ini yang sebenarnya bisa tanpa perlu pendalaman, tampaknya Iran unggul sampai hari ke-12 ini. Oke, baik Pak Reza. Ini kan Iran memberikan 3 syarat ya, pengakuan, lalu juga ada kompensasi dan jaminan di masa depan tidak akan ada serangan lagi. Ini apakah tuntutan Iran tersebut ini realistis secara diplomatik atau justru menunjukkan Teheran belum siap berhenti perang atau bagaimana ini? Saya pikir berhenti tidaknya perang itu ditentukan oleh Amerika dan Israel ya, karena mereka adalah menyerang. Mereka adalah negara yang menenggelamkan prinsip-prinsip dalam piagam PBB, terutama sekali pasal 4.a, dan juga sudah dibalas oleh Iran lewat pasal 51 bahwa dia memiliki hak mempertahankan diri. Dan Iran mempertahankan dirinya juga sangat-sangat tegas. Jadi kalau Iran memiliki tuntutan itu adalah wajar, karena dia adalah pihak yang diserang dan dia harus menjamin kepada dunia bahwa kami pihak yang diserang itu memiliki hak untuk sepenuhnya mempertahankan diri kami, kemudian juga jaminan tidak diserang. Karena dalam pengamatan saya, sejak Donald Trump memerintah, itu berulang-ulang kali Amerika Serikat menyerang Iran pada saat mana perjanjian sedang berjalan dengan baik. Dan kompensasi ini yang akan harus dihitung sama-sama, perlu auditor yang netral, karena ini kompensasinya sangat besar sekali. Harga nyawa tidak bisa dinilai, kemudian wafatnya seorang pemimpin besar itu adalah kerugian yang luar biasa. Kemudian juga kerusakan infrastruktur itu masih bisa dihitung, tapi kekuatan runtuhnya moral masyarakat Iran, jadi berkurangnya rasa percaya mereka kepada pemerintah itu juga ada tidak ternilai, tapi masih bisa dihitung dengan pembangunan masa depan. Jadi kita masih tunggu sama-sama bagaimana pihak ketiga, pihak auditor yang independen menilai kerusakan fisik yang terjadi, tapi wafatnya seorang ayatullah, kemudian wafatnya jenderal-jenderal Iran itu tidak bisa dinilai. Dan sebagai jalan tengah barangkali PBB hendaknya turun tangan, karena jangan sampai kejadian ini terulang kembali di mana negara yang agresor itu malah menentukan bagaimana penyelesaian akhir dari sebuah krisis. Ini suatu hal yang sangat memalukan dari segi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi berarti masih ada peluang persyaratan-persyaratan dari Iran ini bisa dikabulkan, Pak? Ya tentunya bagaimana pendekatannya. Kalau Amerika Serikat yang langsung mendekati Iran, saya pikir Iran akan menolak. Perlu ada mediator yang punya kredibel. Saya melihat potensi dari Rusia, karena Rusia itu lebih memahami bagaimana aspirasi Trump. Kemudian juga saya melihat potensi Indonesia. Cuman untuk itu kan perlu ada persyaratan psikologis kan. Misalnya bagaimana kita berhubungan dengan Iran selama setahun terakhir, apakah kita bertindak adil dalam berhubungan dengan Iran, seperti juga kita berhubungan dengan Amerika Serikat. Juga persyaratan lainnya adalah mampukah kita bergerak dengan menarik kerjasama dari OKI, dari GNB, dari kerjasama Selatan-Selatan, dari Liga Arab, karena Indonesia tidak mungkin bergerak sendirian kan. Tapi bagaimanapun juga kita harus coba menjadi penengah yang adil, penengah yang kredibel, dan penengah yang bisa dipercaya oleh kedua negara. Baik. Nah kan ada beberapa analis Timur Tengah yang menilai tujuan akhir Amerika Serikat Israel itu adalah mengganti rezim. Pak Reza setuju tidak dengan pernyataan tersebut? Dan apakah ini memang benar-benar bagian dari strategi Amerika dan Israel atau bagaimana? Memang dalam pandangan Amerika Serikat dan Israel, Iran ini hebat ya. Iran adalah satu-satunya negara di dunia yang berani menentang mereka secara fisik dan juga secara diplomatik. Dan Iran adalah satu-satunya negara yang berani menentang
prospek terjadinya suatu Israel Raya atau Greater Israel, di mana Greater Israel ini adalah mimpi Israel untuk menguasai seluruh wilayah Timur Tengah. Dan untuk itu secara teori harapan Amerika Serikat itu bisa diterima karena sesuai dengan hukum internasional, Konvensi Montevideo tahun 1931 itu dinyatakan persyaratan sebuah negara adalah adanya penduduk Iran ada. Kedua adalah wilayah Iran ada. Ketiga adalah pengakuan internasional sudah ada. Tapi kalau pemerintahan ini bisa digoyang, pemerintahan ini bisa dijatuhkan, pemerintahan ini bisa diganggu kredibilitasnya dan terjadi vacuum of power, maka Amerika Serikat bisa masuk antara lain dengan caranya mempersiapkan putra mahkota. Jadi putra mahkota dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Sirus yang bernama Reza Sirus untuk menjadi kepala negara. Kemudian pada saat yang sama menggoyang perbatasan Iran yang ada sekitar 7 perbatasan itu bisa digoyang sehingga Amerika masuk dari tengah dan juga masuk dari pinggiran. Masuk dari pinggiran nanti dapat dibenarkan oleh hukum internasional secara mekanisme namanya responsibility to protect. Yang diprotek adalah masyarakat minoritas. Jadi kalau hal ini sudah terjadi, maka Amerika Serikat dapat mengatakan pemerintahan Iran tidak berjalan baik dan perlu diganti dengan yang lebih demokratis. Yang lebih demokratis itu adalah Reza Sirus, dan otomatis Reza Sirus akan mendapat dukungan dari Amerika Serikat, dari seluruh negara Uni Eropa dan juga terutama sekali oleh Israel. Secara ide itu sangat tepat, tapi secara implementasi sangat sulit dilakukan karena masyarakat Iran bersatu dengan pemimpinnya. Pemimpin kami sudah wafat, pemimpin kami adalah kepala negara kami, pemimpin kami adalah tokoh spiritual kami, pemimpin kami adalah panutan kami. Yang dilawan oleh Amerika Serikat saat ini adalah seluruh rakyat Iran dan ini sangat sulit. Oke. Jika konflik terus meningkat hingga ada terjadi perebutan Selat Hormuz, Pak, seberapa besar sih kemungkinan negara lain seperti misalnya Kuwait, Oman, UAE itu atau mungkin Saudi Arabia ini akan terseret perang? Saat ini yang terjadi adalah Iran berhasil mendapatkan jaminan dari negara-negara tersebut bahwa mereka tidak akan membiarkan wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran. Saya sangat berharap ini bisa dipertahankan dan juga Iran melakukan diplomasi rahasia dengan negara-negara tersebut agar mereka tidak lengah. Karena tentunya Amerika Serikat juga akan berbuat yang sebaliknya, mengkondisikan agar negara-negara sahabat Amerika Serikat tersebut mulai Arab Saudi, kemudian Uni Arab Emirat, Qatar, Oman, kemudian Bahrain itu semuanya menginduk. Tapi negara-negara tersebut sudah semakin pintar. Mereka melihat bahwa walaupun Iran itu adalah masyarakat Islam Syiah dan mereka adalah Sunni, tapi prinsipnya Sunni dan Islam dan Syiah adalah sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah inti dari sanubari masyarakat Islam sedunia. Kemudian pada saat yang sama juga mereka melihat bahwa sekarang justru yang terjadi adalah banyak pangkalan militer di wilayah mereka itu sebenarnya untuk melindungi Israel, bukan buat menghadapi ancaman dari Iran. Jadi untuk itu saya sangat berharap pemerintah Iran dan juga kepala-kepala negara dan kepala pemerintahan itu bisa bekerja sama dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, ini persaudaraan Islam. Karena bagaimanapun juga kalau Israel Raya terbentuk itu maka Israel sudah memiliki sasaran-sasaran mulai dari Yordania untuk dikuasai, Turki untuk dikuasai, Irak untuk dikuasai, Syria untuk dikuasai, dan akhirnya sebagian besar wilayah Timur Tengah ini menjadi wilayah Greater Israel atau Israel Raya. Menurut Pak Reza, bagaimana perang ini mempengaruhi politik dunia Islam, terutama hubungan antara negara-negara Sunni dan Syiah nih, Pak? Justru sekarang saya perhatikan, Mas, di kalangan Sunni diperlukan seorang pemimpin spiritual ya, yang bisa mempersatukan semua. Di Iran sudah tidak ada masalah, mereka berlindung di bawah seorang ayatullah dan masyarakat itu tunduk pada ayatullah. Mereka mengenal ayatullah itu sesuai dengan mekanisme namanya marja'i taklid. Apa kata ayatullah saya akan ikut, dan ayatullah ini walaupun baru terpilih dan usianya relatif muda 56 tahun, tapi secara konstitusi Iran maka dia ini memimpin Iran secara keseluruhan termasuk angkatan bersenjata Iran. Dari pihak Syiah tidak ada masalah, mereka siap bersinergi karena bagi kalangan Syiah terdapat sebuah fatwa yang mengatakan terlarang kami memiliki senjata nuklir. Kemudian Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh isi bumi. Dan sekarang dari kalangan Sunni diharapkan mereka dapat memiliki tokoh-tokoh spiritual yang netral, yang bisa mempersatukan sekat-sekat perbedaan sekecil apapun antara
Sunni dan Syiah. Dan saya sangat berharap imam besar di Masjidil Haram dapat melakukan tugas ini. Tapi semoga dia mendapat amanah bukan hanya dari kepala negara di Saudi Arabia, tapi juga dapat amanah dari negara-negara di Timur Tengah. Mungkin kita juga bisa berharap dari amanah dari konferensi tingkat tinggi, organisasi konferensi Islam dan juga Liga Arab yang memberi harapan pada Indonesia antara lain untuk berkinerja turut menjadikan kawasan Timur Tengah ini kawasan yang aman, bersatu dan terutama sekali mendukung kemerdekaan Palestina. Baik. Pak Reza, Iran kan mengancam semua kapal yang akan melewati Selat Hormuz ya. Ini seberapa besar dampaknya kepada pasokan energi dunia? Saat ini Iran sedang memilah-milah ya negara mana yang mengerti dia. Yang sementara mengerti dia adalah China, Rusia, kemudian Pakistan. Indonesia tampaknya sudah masuk ke dalam kategori ini ya. Dunia sangat berharap karena kenaikan satu US dollar saja per galon itu akan menjadi resiko yang luar biasa, terutama sekali menjelang Idul Fitri ini, di mana kehidupan terasa semakin ketat. Pada saat yang sama juga harapan untuk perdamaian itu semakin besar, dan saya sangat berharap Indonesia bisa menggalang diplomasi di OKI, di GNB, di Liga Arab dan juga organisasi regional yang lain untuk mengingatkan semuanya bahwa janganlah Iran ini dituduh saja. Tuduhan itu hendak ditujukan juga kepada Amerika Serikat dan juga Israel, mereka yang mengawali perang, dan untuk itu kita sangat berharap PBB itu menunjukkan keteladanannya dengan tidak terus-menerus menuduh Iran sebagai biang kerok, tapi biang keroknya adalah Amerika Serikat yang saat ini sedang mencoba menyusun skenario exit strategi agar dia menang perang dan nama dia tidak hancur di muka bumi. Oke, Pak Reza, kan selama ini Iran cukup sering menggunakan proksinya seperti Houthi dan Hezbollah dan juga asymmetric warfare. Dengan potensi perang terbuka dengan dunia Arab, apakah Iran ini sanggup melawannya atau kira-kira seperti apa? Iran adalah suatu bukan sekedar negara ya, dia adalah peradaban yang telah berusia 4.000 tahun, dan sebenarnya pengetahuan saya mereka memiliki energi kolektif untuk mempersatukan negeri dan juga tidak sembarangan menyerang negara lain. Jadi kalaupun dia terancam, saya pikir teknologi Iran itu sangat tinggi, teknologi tahap 1 dan tahap 2 ada, kemudian teknologi Qaram Shar ada. Dari hari ke hari kita melihat serangan dari Iran itu semakin berkualitas, semakin presisi, dan kita lihat kalau kita melihat dari laporan Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI tahun 2022 lalu, ternyata masih ada 3 seri yang belum dia keluarkan. Dan Iran tidak berbicara nuklir, dia berbicara soal mempertahankan diri dengan cara apapun untuk ketahanan nasional dia. Dan ini suatu hal yang sangat perlu kita pelajari. Menurut Pak Reza, apa kita saat ini sedang menyaksikan awal dari sebuah konflik besar di Timur Tengah, atau justru ini fase akhir sebelum diplomasi mengambil alih? Kita tidak bisa membayangkan ya, karena kuncinya ada di Amerika Serikat. Kalau misalnya Amerika Serikat mengatakan bertanggung jawab dan dia siap memenuhi harapan Iran untuk kompensasi dan untuk tidak menyerang lagi, saya pikir perang itu selesai. Tapi untuk menjawab ini, saya pikir alangkah mulianya kalau Sekjen PBB yang turun tangan, karena dia adalah tokoh yang didengar oleh Iran. Iran sama sekali tidak percaya pada tokoh-tokoh Amerika Serikat, karena mereka dapat digolongkan golongan munafik. Kalau menggunakan bahasa Iran, mereka itu tergolong ke dalam yang namanya itu syaitanul akbar atau setan besar. Kalau berbicara pasti bohong, kalau berjanji pasti ingkar, dan kalau nanti terlibat dalam perjanjian mereka akan menggunting dalam lipatan. Perlu turun tangan dari Sekjen PBB secara pribadi langsung. Baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya bersama kami di Sido Sore. Sehat selalu Pak Reza. Pemirsa, menjadi salah satu negara Eropa yang keras menentang serangan Amerika Israel ke Iran, Spanyol akhirnya mengambil langkah serius. Spanyol menarik duta besarnya di Israel untuk selamanya. Pemerintah Spanyol waktu setempat resmi menarik duta besar mereka dari Israel secara permanen. Hubungan kedua negara memburuk sebagai buntut dari serangan kampungan Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Kementerian Luar Negeri Spanyol juga menyatakan kedutaan besar mereka di Tel Aviv akan dipimpin kuasa usaha untuk waktu ke depan. Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut serangan ke Iran merupakan kesalahan fatal. Serangan tersebut diklaim telah melanggar hukum internasional dan Spanyol tidak ingin terlibat di dalamnya.
Kembali di Sindosore, Rismon Hasiholan Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya mengajukan permohonan fasilitasi restoratif justice pada kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Imanuddin mengatakan penyidik masih memproses permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar. Selain itu, Andi Aswan melaporkan Rismon Sianipar terkait dugaan ijazah palsu Universitas Yamaguchi, Jepang. Yang jelas apa yang dilakukan RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadaran. Polisi menangkap seorang wanita yang berprofesi sebagai disc joki sekaligus selebgram yang memiliki narkotika jenis pot getar di Medan, Sumatera Utara, dan petugas juga menangkap 2 orang lainnya. Inilah rekaman video detik-detik polisi menggerebek rumah DJ di Jalan Jangka Medan, Petisa, Kota Medan. Awalnya, polisi menangkap seorang pria dan seorang wanita yang merupakan pekerja di rumah sang DJ. Keduanya baru mengambil POD vaping liquid dengan kandungan narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pot getar. Ternyata, ini adalah barang pesanan sang DJ. Polisi menemukan kemasan POD dan sisa paket sabu yang habis digunakan di kamar sang DJ. Jadi menurut pengakuan juga yang bersangkutan berprofesi sudah sekian tahun jadi disc joki, namun menggunakan barang haram ini sudah memasuki di 6 bulan. Jadi kami pastikan yang bersangkutan adalah pemakai atau pengguna aktif. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengajak para orang tua berperan aktif melindungi anak dari potensi bahaya media sosial. Hal tersebut disampaikan Teddy usai menggelar rapat koordinasi dengan Komdigi terkait penerapan PP Tunas. Bapak-bapak, silakan yang mau bayar pajak kendaraan hari ini hadir. Ratusan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di lapangan alun-alun Cianjur. Bahkan karena tingginya antusias membuat sejumlah warga yang sudah antri harus menelan pil pahit lantaran tak kebagian paket sembako. Padahal panitia sudah menambah jumlah sembako dari jumlah sebelumnya. Total 1.500 paket sembako disiapkan panitia berisi beras, telur ayam, minyak goreng, tepung terigu, daging ayam, gula pasir dan sayuran, cabai dan lain-lain. Rata-rata harga sembako yang dijual ini selisih Rp5.000 hingga Rp8.000 dibandingkan harga pasar. Paket juga nggak kebagian. Oh, jadi Ibu tadinya mau membeli paket? Beli paket, nggak kebagian. Beli minyak, nggak kebagian. Artinya di sana udah habis, Bos? Udah habis, udah begini. Lagi ikut antrian paket murah, tebus murah. Kali kalau kebagian ya. Bagian Emang itu harganya berapa sih, Bu, murah itu, Bu? Ini yang paket 150. Sementara di alun-alun kota Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga berebut dan berdesakan untuk mendapatkan pakaian murah, mulai dari gamis, batik, hingga baju anak untuk dipakai saat lebaran nanti. Warga antusias karena pakaian yang dijual adalah pakaian pantas pakai dan dibanderol dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per potong.
Uniknya, hasil penjualan pakaian ini nantinya akan didonasikan ke panti jompo, panti asuhan, dan pondok pesantren. Warga pun mengaku makin percaya diri dengan baju layak pakai saat bersilaturahmi di hari Lebaran nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mohon maaf informasi sebelumnya terkait perebutan sembako dan juga kebutuhan untuk Lebaran. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi Ramadan di Libya. Dan kita sudah terhubung dengan mahasiswa Indonesia di Libya, Muhammad Zamzam Atskia. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Zamzam. Selamat sore waktu Indonesia, Kak. Di Libya sekarang masih siang. Oh, sekarang nih masih siang. Nih sejauh ini bagaimana Mas Zamzam puasanya nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah lancar sampai ke hari 22 ini. Alhamdulillah. Di Libya ini waktu puasanya ini berapa lama? Hampir sama ya sama di Indonesia ya? Alhamdulillah di musim dingin sekarang ini lebih cepat, Kak. Jadi sekitar 12 jam, mulai dari subuh jam 6 sampai maghrib jam 6 lebih. Nah kalau jadi seperti itu. Oke, kalau Mas Zamzam sendiri ini di kota mana? Saya tepatnya di kota Zliten, kurang lebih 4 jam dari ibu kota Libya, Tripoli. Jadi yang di Zliten ini ada mahasiswa Indonesia beberapa dan ada juga mahasiswa Indonesia yang ada di Tripoli, Libya sana. Jadi masih selama ini masih ada di 2 kawasan, di Zliten dan di Tripoli. Dan saya sendiri berada di Zliten. Baik. Nah menurut Mas Zamzam, suasana Ramadan di Libya itu seperti apa sih? Mungkin khususnya di Zliten ya? Oke, nah untuk suasana Ramadan sendiri di Libya itu setelah 2 tahun yang saya jalani, 2 kali Ramadan di kota Zliten, Libya ini, itu ada beberapa perbedaan ketika menjalankan ibadah puasa di Indonesia. Contohnya seperti halnya ketika kita di Indonesia sering mendengarkan orang-orang bangun sahur, memakai mic, dan lain sebagainya, itu di Libya tidak ada, Kak. Dan juga ketika di menjelang buka puasa, itu di Libya kita jarang atau bahkan tidak pernah menemukan pasar Ramadan. Karena orang-orang Libya itu sendiri secara langsung membagikan secara gratis ke seluruh orang-orang yang ada, maupun di tempat-tempat dibuka umum, dibuka di toko-toko, dibuka silahkan kalau mau buka di sini tafadhol. Dan mereka sangat menghormati kita sebagai mahasiswa Indonesia, sehingga bisa dibilang kalau untuk bulan puasa di bulan Ramadan ini dipastikan kita tidak usah mikir lagi cari buka di mana, cari sahur di mana, insya Allah pasti ada itu. Karena dari orang-orang baik, orang Libya itu sendiri. Dan kembali juga kita juga berusaha untuk memberikan yang makanan-makanan khas Indonesia yang disebut dengan kegiatan Fahatus Shaim. Jadi mahasiswa Indonesia juga mengadakan kegiatan coba kita buat makanan Indonesia khas Indonesia seperti halnya kroket, rendang, dadar gulung, kita bagikan juga ke orang Libya dan alhamdulillah mereka juga menyambut dengan baik. Yang ada malah mereka bilang, oh seharusnya ini tidak usah dikasih ke kita, sehingga dia ganti lagi dengan apa yang diganti lebih baik untuk itu. Baik. Jadi seperti itu, Kak. Nah Mas Zamzam, mungkin selain kayak tadi berbagi makanan, nah ini ada tradisi khusus lainnya yang tidak sih di bulan Ramadan di Libya nih? Ada, Kak. Jadi ketika menjelang berbuka puasa, itu kita sering diajak untuk khataman Quran dulu. Jadi istilahnya itu khotmah. Kita diundang oleh tuan rumah melalui undangan Syekh. Jadi Syekh menyuruh kita untuk menghadiri buka bersama. Terus kita baca 1 orang 1 juz. Jadi seperti itu. Dan itu hampir setiap hari. Mulai di hari pertama sampai sekarang. Dan insya Allah sampai hari ke-30. Itu akan seperti itu. Jadi orangnya dibagi-bagi. Tidak hanya di satu tempat. Ada di tuan rumah pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai 5 khotmah. Jadi yang kebagian setiap harinya itu
mahasiswa Indonesia sering berbuka di tempat orang-orang yang mengundang itu dan membaca Al-Quran sehari 1 juz sebelum menjelang berbuka puasa. Karena dari yang kita ketahui bahwa di Ziliten ini juga khususnya negara Libya disebut dengan negara sejuta hufat menghafal Quran. Jadi mulai dari anak kecil hingga yang paling tua lansia pun mereka menghafal Quran, Kak. Dan dengan tulisannya juga. Jadi tidak hanya dengan menghafal Quran tapi juga dengan tulisannya. Jadi seperti itu, Kak. Oke, nah Mas Zamzam, di sana tuh mahasiswa Indonesianya suka buka bersama atau masing-masing? Tapi kan tadi kan ada kegiatan juga yang memasak bersama lalu dibagikan kan? Itu biasanya frekuensinya berapa kali gitu dalam seminggu? Atau ada acara khusus lain nggak dengan teman-teman di sana? Kalau untuk secara internal mahasiswa Indonesia sendiri itu ada untuk kawasan kita sendiri buka bersama. Tapi kalau untuk kegiatan yang mana kita masak bareng terus dibagikan ke masyarakat Libya, itu kegiatannya didukung oleh KBRI. Jadi selama Ramadan 1 bulan penuh itu hanya 1 kali. Jadi selama saya di sini 3 kali Ramadan tahun ini, itu selama 1 bulan Ramadan hanya 1 kali, Kak, untuk kegiatan seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan yang kita masak-masak sendiri, makan bareng sendiri, itu kembali ke pribadi masing-masing mau atau tidak. Jadi seperti itu. Masakannya tuh biasanya apa sih yang dibagiin? Makanan berat kah atau tajil atau bagaimana nih? Oke, jadi sedikit informasi, orang Libya itu suka ke yang rasanya kecut, asam, sama manis. Mereka tidak suka yang minyak-minyak, bumbu-bumbu. Jadi sempat kita masakan rendang dan lain sebagainya, mereka malah tidak suka karena berminyak-minyak. Tapi kalau yang takjil manis-manis, dadar gulung, terus kroket, mereka hanya mencicipi. Mereka di depan kita, wah terima kasih, syukur, barakallahu fik. Tapi secara kita lihat keadaannya, ternyata tidak dimakan, Kak. Jadi mungkin agak sedikit perbedaan rasa. Jadi waktu begitu pun ketika saya baru berawal di Libya, di Ramadan di Libya, makanan itu tidak masuk karena di situ ada kurma, terus ada basisah. Basisah itu kayak kan kurma kita colek terus kita makan. Nah itu terbuat dari gandum dan tepung. Kalau dirasa dan dilihat itu kita langsung tidak ingin makan, tapi setelah lama-kelamaan akhirnya masuk juga. Jadi ada istilahnya combo maksudnya di sini tuh enak. Jadi antara susu UHT, kurma sama basisa ini kalau dimakan barengan sudah enak sekali, Kak. Mungkin bisa nanti saya coba kasih tahu ke teman-teman yang ada di Indonesia kalau ini tuh enak sekali. Oke. Baik, terima kasih Mas Zamzam informasinya dan atas waktunya juga bersama kami di Sindo Sore. Semoga kuliahnya lancar di sana, puasanya juga sehat selalu. Kembali di Sindo Sore pemirsa, pemerintah telah menyalurkan tunjangan Hari Raya Lebaran 2026 sebesar Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026. Pencairan THR ini ditujukan bagi 6 juta penerima yang terdiri dari ASN di pemerintah pusat dan daerah, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Pemerintah telah menyalurkan tunjangan Hari Raya Lebaran 2026 sebesar Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026. Nilai tersebut setara dengan sekitar 45% dari total anggaran THR yang disiapkan pemerintah pada Lebaran tahun ini sebesar Rp55 triliun. Pencairan THR ini ditujukan bagi 6 juta penerima yang terdiri dari ASN di pemerintah pusat dan daerah, prajurit TNI Polri, serta para pensiunan. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mendorong seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan pembayaran THR kepada para pegawai. Menurut Suhasil, pencairan THR seharusnya dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Tapi kesempatan ini saya sampaikan, THR sudah disalurkan 24,7 triliun atau sekitar 45% dari alokasi 55 triliun ini per 10 Maret. Jadi per kemarin. Target penerimanya adalah 6 juta penerima yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, ASN pusat maupun ASN daerah. Kami mendorong, karena ini sudah bisa dibayar, kami mendorong seluruh kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah agar segera menuntaskan
pembayaran THR kepada seluruh pegawai dan juga ASN TNI Polri di seluruh Indonesia. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membayar THR ASN, TNI Polri hingga pensiunan mencapai 55 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat sekitar 10% dibandingkan angka tahun lalu, sebesar 49 triliun rupiah. Komponen yang dibayarkan secara penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat rekomendasi menu takjil untuk berbuka puasa. Dan kita sudah bergabung dengan Berliana Mileni di Jalan Pajang. Selamat sore Berliana, apa saja nih rekomendasi takjil hari ini? Sore Raisa dan juga pemirsa. Nah, menarik sekali, saat ini saya sudah berada di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, tadi ketika saya sudah berkeliling, ada satu pedagang yang menarik dan makanan ini menggugah selera saya nih. Kalau misalnya bisa saya tunjukkan kepada Anda, di sana ini ada yang manis, ada donat, meses, kemudian di sebelah depannya juga ada nampaknya seperti roti begitu ya, isi coklat. Tadi saya sudah bertanya juga sama pedagangnya. Kemudian kalau misalnya bergeser sedikit, ini di depan saya ada beragam gorengan, pemirsa. Nah, ini ada serabi, kemudian juga ada bakwan. Nah, saya mau coba, Mas, mau tanya dong, kalau ini apa? Ini isinya daging ayam, ini sayuran. Berapa nih Mas? Yang ini 8.000, yang ini 5.000. Gorengannya 5.000-an. Oh gitu. Oh, ini saya mau satu deh, boleh Mas? Oke. Nah ini tadi menarik sekali pemirsa. Jadi tidak hanya makanan yang ini sama yang ini. Tadi ini apa isinya? Isi sayur. Oh iya, isi sayur. Oke, satu. Nah kemudian saya mau yang manis ya. Ini tadi sudah yang gurih. Oke. Nah ini Mas, ini kue apa Mas? Ini kue sus buah. Oh, kue sus buah berapaan? 8.000, Kak. Oh, ini 8.000. Saya mau satu. Kemudian saya juga mau ini molen ya, Mas ya? Iya. Oh ya, molennya isi apa aja? Pisang karamel itu, Kak. Oh, pisang karamel. Iya. Semuanya pisang karamel? Iya. Oh, gitu. Berapa? 5.000-an, Kak. Oh, 5.000-an. Saya mau satu ya, Mas. Oke. Nah, pemirsa, tadi juga tidak hanya gorengan. Kalau misalnya saya bergeser juga lagi ke samping, ini ada yang warna-warni nih, Mas ya. Saya mau tanya dulu dong Mas, ini ada rasa apa aja nih Mas? Ini yang pudingnya rasa coklat, ini matcha, ini strawberry, ini serikaya, ini mangga. Berapaan Mas? 15.000 isi 2 Kak. Oke. Boleh dicampur. Coba kalau ini Black Forest, berapaan Mas? 20.000 Kak. 20.000? Satu slice 20.000. Oke, wow, ini menarik sekali ya Raisa dan juga pemirsa karena menggiurkan sekali, warnanya juga warna-warni menggugah selera saya. Saya rasanya pengen beli semua sebetulnya deh, tapi oke, kayaknya saya mau puding aja deh. Mau puding. Saya mau yang campur boleh ya? Satu porsi berapa tadi Mas? 2, isi 2. 15.000. 15.000. Oke, saya mau yang matcha. Matcha satu sama campur ini kali ya? Oke, ya strawberry. Oke. Jadi tidak hanya gorengan tadi Raisa dan juga pemirsa yang nampak di layar kaca Anda, ini juga ada puding matcha. Jadi kekinian sekali dan banyak digemari masyarakat pastinya. Nah saya campur tadi, saya beli yang matcha dan juga yang strawberry. Ini satu porsinya dihargai di Rp15.000 saja. Nah ini juga ada yang menarik perhatian saya tadi sebelah sini. Mas ini kalau boleh tahu apa sih Mas yang merah ini? Ini kolak pisang nggak? Ini kenapa merah Mas? Apa ada ciri khas tersendiri? Ada ciri khas sendiri kan? Ya apa nih Mas? Campuran apa? Nggak mau ini langsung kalau. Oh gitu, oke. Oke Mas, oke. Boleh Mas ya dibungkus ya Mas? Nah itu dia pemirsa, tadi saya udah beli beberapa, jadi ada yang gurih juga, kemudian ada yang manis, saya beli puding juga. Nah pastinya masih sekitar sejam lagi, tapi saya tidak sabar untuk berbuka. Kembali ke studio Raisa. Ya memang kalau berbuka harus lengkap, ada yang gurih-gurih asin juga, tapi ada yang manisnya juga. Enak banget itu tadi kayaknya puding matcha-nya. Terima kasih Berliana melaporkan langsung dari Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.
Sebuah kapal penumpang terbakar saat pengisian penumpang di Dermaga 4 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Para penumpang dan kendaraan pun dievakuasi dari kapal. Kapal penumpang Portling 7 dengan tujuan Gilimanuk terbakar di Dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kebakaran terjadi saat pengisian penumpang. Sejumlah penumpang dan kendaraan yang sudah masuk dievakuasi ke kapal lain untuk melanjutkan perjalanan. Pihak ASDP Ferry Ketapang hingga saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kapal KMP, kapal muatan penumpang, bukan harus LCT yang musibah, ini KMP yang kebakaran ini. Pemirsa, angin puting beliung melanda 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Lebih dari 200 rumah warga porak-poranda. Waktu itu Bapak ada di sini, Pak? Ada di sini. Ketakutan nggak, Pak? Takutannya. Kenceng anginnya, Pak? Kenceng, muser. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar. Saat ini warga hanya bisa pasrah sambil membersihkan puing-puing bangunan yang porak-poranda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, meski cuti bersama Lebaran belum dimulai, sebagian warga Jakarta mulai mudik ke kampung halaman. Warga sengaja mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan saat arus mudik. Kamis pagi, jalur Pantura Pleret Cirebon, Jawa Barat lebih ramai dari biasanya. Pemudik motor mulai memadati ruas jalur dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Penampilan pemudik sangat khas dengan tas besar di punggung, ada pula yang bawa kardus besar di jok belakang motor. Pemudik mengaku sengaja pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Rata-rata mereka bukan pekerja kantoran tapi bekerja di sektor informal di Jakarta. Ada acara keluarga. Oh gitu. Ini dari tujuan kemana, mau kemana? Semarang, Depok, Semarang. Mau Semarang. Tadi di jalan gimana? Udah lancar? Aman, lancar. Pemudik motor juga mulai terlihat di jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Salah satunya keluarga Suryat yang mudik dari Jakarta menuju Brebes. Dengan 2 motor, Suryat dan istri serta anak dan menantunya sengaja mudik lebih awal demi menghindari macet. Meski berboncengan, Suryat tetap membawa barang bawaan cukup banyak yang diikat di bodi motor bagian belakang. Saya mudik lebih dulu. Satu, masih jalanan lenggang, nggak terlalu macet. Cuman ya kendalanya banyak tambalan-tambalan lah, renovasi. Jadi agak lambat dikit gitu. Pemudik diimbau tidak membawa barang berlebih demi keamanan berkendara. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain masih banyak jalan berlubang, minimnya lampu penerangan di jalur Pantura Cirebon menjadi tantangan bagi pemudik. Perbaikan lampu penerangan jalan umum terus dikebut sebelum arus mudik dimulai beberapa hari ke depan. Menurut petugas, banyak lampu dan trafo di jalur arteri Cirebon sudah mati akibat terlalu panas atau terkena sambaran petir. Hingga Rabu sore, perbaikan lampu penerangan sudah mencapai 70%. Sementara itu, pemirsa, perbaikan ruas tol jalur mudik juga terus dikebut. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik terjadi 21 dan 22 Maret 2026. Jasa Marga mengingatkan ada 5 titik gerbang tol di Jawa Timur yang rawan macet. Di antaranya gerbang tol Warugunung dengan prediksi kenaikan jumlah kendaraan mencapai 155%. Sementara di gerbang tol Kejapanan, arus kendaraan diprediksi naik 82%. Potensi kemacetan juga berada di gerbang tol Sidoarjo, Pandaan, dan Singosari Malang. Untuk memperlancar arus mudik, tol Probolinggo Banyuwangi ruas Paiton Besuki akan dibuka fungsional mulai 14 hingga 29 Maret. Namun operasional dibatasi hanya untuk kendaraan golongan 1 dengan jam dibuka hanya pukul 6 pagi hingga 4 sore. Ini kelihatan ya?